Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Sistem Informasi kelas karyawan. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan MORA yang telah disusun oleh Andes Maulana, Nova Indah Triana, Resa Dwi Handayani, Ruli Zaumansyah, dan Putri Jingga Rahimah. Apa itu SPK atau metode MORA? MORA atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis adalah suatu teknik atau proses mengoptimalkan secara bersamaan dua atau lebih atribut atau sasaran yang saling bertentangan, di mana atribut tersebut memiliki batasannya tertentu. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Metode MORA pernah digunakan oleh Brouwers pada tahun 2003 dalam suatu pengambilan keputusan multikriteria, dan pada tahun 2006 diperkenalkan oleh publik oleh si Brouwers juga dan Javatkaz. Metode MORA sendiri merupakan pengembangan dari Multiple Criteria Decision Making atau MCDM, di mana di dalam metode tersebut terdapat satu atau lebih kriteria penilaian dalam pengambilan keputusan. Metode MORA sendiri terdiri dari dua fase. Yang pertama itu ada fase pendekatan titik referensi. Yang kedua ada pendekatan sistem rasio, di mana memungkinkan keduanya sebagai pengukuran kriteria baik dan kurang dalam proses memilih alternatif dari serangkaian alternatif. Dalam prosesnya, metode MORA memiliki 5 tahapan proses, yaitu pertama menentukan tujuan, mengidentifikasi atribut, dan mengevaluasi atribut. Di sini menentukan tujuan permasalahannya itu apa. Terus mengidentifikasi atributnya, atribut yang digunakan untuk memecahkan masalah itu apa, seperti alternatif yang digunakan apa saja, terus kriterianya juga sebagai bahan penilaiannya, dan mengevaluasi atribut yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang kedua, menentukan nilai matriks keputusan. Matriks keputusan ini berfungsi sebagai pengukuran kinerja dari alternatif ke I pada atribut ke J, di mana M ini adalah banyaknya alternatif yang digunakan dan N adalah banyaknya kriteria yang dinilai. Yang ketiga, menentukan normalisasi matriks. Normalisasi pada metode MORA bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Persamaannya seperti pada gambar ini. XIJ sama dengan XIJ per akar dari sigma MI sama dengan 1, X pangkat 2 IJ. Keterangannya, dengan keterangan XIJ, matriks alternatif Y pada kriteria I, sedangkan I adalah banyaknya nomor urutan atribut kriterianya, Y adalah nomor urutan alternatifnya, dan X kali IJ adalah matriks normalisasi J pada kriteria I. Yang keempat ada menentukan optimalisasi atribut. Optimalisasi nilai atribut ini dengan cara mengurangi nilai maksimal dan minimalnya. Untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting, itu bisa dikalikan dengan bobot yang sesuai atau koefisien signifikannya. Persamaan untuk menentukan optimalisasi atributnya sebagai berikut. Dengan keterangan G, jumlah atribut yang dimaksimalkan, N kurang G adalah jumlah atribut yang diminimalkan, YI adalah nilai yang dinormalisasikan, WJ adalah bobot dari setiap atribut.
5. Perankingan nilai YI atau nilai yang telah dinormalisasikan. Nilai YI bisa positif atau negatif tergantung dari total maksimal dan minimal dalam matriks keputusan. Perankingan nilai YI dapat dijadikan sebagai hasil keputusan di mana nilai tertinggi dan terendah itu yang dijadikan nilai keputusannya. Studi kasus metode Mora. Studi kasusnya adalah pemilihan nilai terbaik dari beberapa mahasiswa nilai jurusan Sistem Informasi berdasarkan nilai yang telah ditempuh selama 1 semester. Jumlah mahasiswa yang menjadi alternatif sebanyak 5 orang mahasiswa. Proses yang dilakukan pada Mora memerlukan kriteria yang dipengaruhi mahasiswa atau alternatifnya dalam perhitungan kriteria yang dilambangkan dengan lambang huruf C, seperti yang pada tabel berikut nih. Kriteria yang pertama ada absensi, tugas, UTS, dan UAS. Semuanya atributnya benefit, jadi semakin tinggi nilai dari kriterianya semakin bagus. Untuk tipe dari masing-masing kriteria semuanya bertipe benefit. Nah, artinya semakin tinggi semakin mempengaruhi nilai akhir atau juga semakin baik. Kode alternatifnya ini ya dilambangkan dengan huruf A, A1 untuk Andes, A2 untuk Nova, A3 untuk PJ, A4 Resa, dan A5 Ruli. Tabel seleksi telah diisi bobot masing-masing nilai kriteria. A1 dengan nilai absensinya 100, tugas 100, 80, UTS 80, UAS 80. A2 100, absensi 100, tugas 100, UTS 90 dan UASnya 80. Yang A3 dengan absensi 100, tugas 100, UTS 70, UAS 80. A4 absensi 80, tugas 100, UTS 80 dan UAS 80. Begitu seterusnya A5 dengan absensi 100, tugas 100, UTS 100 dan UAS 100. Setelah nilai bobot diperoleh, selanjutnya dibuat matriks dari nilai data di atas. Matriksnya sebagai berikut, seperti pada gambar ini. 100, C1, C1, C1 yang kolom pertama, C2 kolom kedua, C3 kolom ketiga, C4 kolom keempat. Normalisasi matriks untuk kolom 1. Normalisasi matriks ini dibuat untuk mencari nilai dari masing-masing alternatif pada kriteria pertama dan diperoleh nilai seperti data di samping ini. X11 sama dengan 100 per akar dari 100 pangkat 2 tambah 100 pangkat 2 tambah 100 pangkat 2 tambah 80 pangkat 2 tambah 100 pangkat 2 dengan hasil 0,464. X21 sama dengan cara dan rumus yang sama dengan hasil 0,464, X31 0,464, X41 0,371, X51 sama dengan 0,464. Normalisasi matriks untuk kolom kedua. Normalisasi matriks ini dibuat untuk mencari nilai alternatif pada kriteria yang kedua atau C2. X21 sama dengan 100 per akar dari 100 pangkat 2 tambah 100 pangkat 2 tambah 100 pangkat 2 tambah 100 pangkat 2 tambah 100 pangkat 2 sama dengan 0,447, X22 0,447, X23 0,447, X24 0,447, X25 0,447. Semuanya sama dikarenakan nilai dari kriteria C2 adalah nilai yang sama.
Normalisasi matriks untuk kolom ketiga. Normalisasi matriks ini dibuat untuk mencari alternatif pada kriteria ketiga atau C3. X3.1 sama dengan 80 per 80 pangkat 2 tambah 90 pangkat 2 tambah 70 pangkat 2 tambah 80 pangkat 2 tambah 100 pangkat 2 dengan hasil 0,422. X32 sama dengan 0,475, X33 0,369, X34 0,422, X35 0,528 dengan cara dan rumus yang sama. Normalisasi matriks untuk kolom keempat mencari alternatif dari masing-masing alternatif pada kriteria yang keempat. X41 sama dengan 80 per 80 pangkat 2 tambah 90 pangkat 2 tambah 80 pangkat 2 tambah 80 pangkat 2 tambah 100 pangkat 2 dengan hasil 0,414, X42 dengan hasil 0,466, X43 0,414, X44 0,414, X45 0,517. Dengan cara dan rumus yang sama juga. Dari hasil perhitungan seluruh normalisasi yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap alternatif di seluruh kriterianya, selanjutnya dibuat matriks normalisasi Mora seperti pada gambar di samping ini. Ini untuk C1, yang kriteria pertama, kriteria kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu, kita melakukan penjumlahan tiap kriteria terhadap alternatif yang ada. Jadi, untuk kode alternatif yang pertama, C1, C2, C3, C4 ini semua dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Seperti yang telah dijelaskan tadi, atributnya semuanya benefit, jadi harus dijumlahkan. Dengan total A1 1,747, A2 1,852, A3 1,694, A4 1,654, A5 1,956. Ranking di sini mengacu pada total nilai yang tertinggi. Jadi yang tertinggi adalah A5 sebagai ranking pertama, yang kedua A2, yang ketiga A1, yang keempat A3, dan yang kelima A5. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.